Horas, ya jumpa lagi dengan kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Untuk rekan-rekan yang ada di dalam dan luar negeri, tetap ikuti karena ini bukan hanya karena untuk Jessica seorang ya, tetapi ini untuk kita semua ya, bahwa apa namanya rekayasa oleh para mafia hukum ini yang dipimpin oleh Krishnamurti ini tidak boleh lagi terulang terjadi untuk generasi-generasi sekarang maupun ke depan ya. Oleh karena itu kita harus ringkus, pasti ada jalan. Jangankan jenderal bintang 2 ya, penjajah pun bisa kita hancurkan, apalagi cuma Krishnamurti ya kan. Siapalah dia ya, apalagi cuma jenderal ini ya kan, bintang 2. Tinggal kemauan Kapolri aja selesai sebenarnya dia ini. Cuma saat ini Kapolrinya masih banci dan pengecut ya. Oke pemirsa, pada video kali ini kita tetap membahas ini ya, Edward Omar Syarif Hiares ya, nama lengkapnya. Seorang profesor UGM ya, dengan begitu percaya diri ya, bukan hanya di persidangan tetapi di podcast, di televisi juga dia memberikan apa namanya statement-statement liar ya. Kenapa saya bilang liar? Karena itu bukan kompetensi dia sebenarnya gitu loh. Saya juga tidak tahu sedemikian progresifnya dia apa namanya sangat yakin bahwa CCTV tidak direkayasa ya, asli, dan dia merujuk pada apa namanya percobaan-percobaan atau eksperimen yang dilakukan toksikolog ya, toksikolog Imade Agus Gelgel ya. Padahal Imade Agus Gelgel pun landasannya, penelitiannya adalah BAP dari penipu dan perekayasa Muhammad Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Bayangkan, penelitian yang didasarkan pada data ya, atau landasan ya, pijakannya adalah rekayasa, mak. Ya bisa disimpulkan hasilnya pasti tidak akurat ya, berdasarkan pergerakan-pergerakan di kamera 7 yang dicurigakan ya, 1557 sampai 1717 Mirna Salin datang, itu sudah dirusak resolusinya sama Muhammad Nuh. Setelah rusak ya tinggal manipulasi berapa frame ya. Terus belum lagi apa namanya kamera 9 ketika indikasi perbandingan warna dilakukan oleh Christopher Harimanrianto secara serampangan, dia membandingkan kamera 9 yang belum di downscaling segmen 1, segmen 2 di tidak di downscaling ya, kamera 9 ya. Nah inilah kamera 7 yang menjadi landasan ya, pergerakan-pergerakan mencurigakan yang dikatakan apa namanya Imade Agus Gelgel itu kamera 7 ya, di persidangan dia katakan ya BAP-nya Muhammad Nuh. Nah, mencurigakan inilah 1557 1717 dirusak resolusinya oleh Muhammad Nuh Al-Azhar ya, menjadi seperempatnya secara spasial semua menjadi buram mengerdil ya, pergerakannya menjadi patah-patah ya karena kerusakan temporal ya, kabur karena kerusakan spasial. Inilah landasannya Imade Agus Gelgel yang dibanggakan oleh percobaan itu, yang dianggap apa ini ya, profesor ini ya, Edi Hiares ini menjadi meyakinkan dia bahwa Jessica yang menaruh cyanida ya. Berikutnya kamera 9. Adalah kamera 9, indikasi ada perbandingan warna antara sebelum dan sesudah Mirna Salim datang. Artinya sebelum dan sesudah yang dituduhkan cyanida dimasukkan. Inilah justru secara serampangan dilakukan Christopher Harimanrianto. Pada saat Agus Triono ya, sebelum pada saat disajikan yang dituduhkan belum memasukkan, Jessica belum memasukkan cyanida, inilah dihancurkan resolusinya ya, menjadi seperempat secara spasial temporalnya dari 25 menjadi 10. Pada saat dibandingkan dengan sesudah diminum Mirna yang dituduhkan ada cyanida, ini justru yang asli, frame rate-nya 25, lebar 1920 1080. Inilah
Inilah pijakannya Imade Agus Gelgel yang meyakinkan Edi Hiares ini bahwa Jessica yang menaruh cyanida, ya. Parah ya. Inilah. Belum lagi kamera 7 ketika melakukan mengkaji atau menganalisa posisi pipet atau pengadu, dihancurkan juga oleh Christopher Harimanrianto inilah. Bayangkan, makanya saya bilang kalau bukan Krishna Murti yang melakukannya, ya hantu berarti yang masukkan cyanida itu, ya. Atau kalau bukan hantu, ya berarti Krishnamurti dan timnya penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, ya, yang memasukkan cyanida ke dalam gelas, ya. Karena apa? Tidak mungkin mereka rekayasa kalau memang tangan Jessica yang memasukkan itu, ya. Dan posisi sedotan juga dia rekayasa semua. Pergerakan tuh kamera 7, 9, 1, 2, sampai 15. Itu semua direkayasa, ya. Jadi kalau bukan hantu, ya Krishnamurti. Dan sebaliknya, kalau bukan Krishnamurti, dia nggak mengaku berarti hantu. Ya, ya. Karena kalau Jessica ya tinggal zooming aja itu. Tidak perlu capek. Muhammad Al-Azhar dan Christopher memanipulasi semua. Menurunkan resolusi spasial dan temporalnya. Ya, untuk mengabur-ngaburkan posisi sedotan. Kamera 7, kamera 9, dan lainnya itu. Nggak mungkin itu. Nah, kita kembali lagi, ya, argumennya nanti Edward Hiares ini, ya, mendasarkan pada CCTV dan percobaan-percobaan dari siapa itu, Imade Agus Gelgel, yang didasarkan, ya, percobaan Imade Agus Gelgel itu didasarkan pada video CCTV rekayasa dan BAP rekayasa Muhammad Noah Al-Azhar. Itu jadi pegangan Edi Hiares. Apa nggak kacau, ya? Jadi saya pesan kepada Edi Hiares, ya, Anda sebagai dosen, apalagi hukum, ya, kalau Anda memang tidak berkomplot, ya, berkomplot dengan Krishnamurti, siapa ini, Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher, ya Anda harusnya sekarang minta maaf, mengaku salah, karena ini saya pegang bukti valid 37, bukti rekayasa yang dilakukan oleh ketiga orang ini, ya. Anda seharusnya sebagai dosen, ya, berpegang pada kebenaran ilmiah, bukan kebenaran yang sudah direkayasa, ya. Ya, tanya kepada mahasiswamu, mahasiswa teknik di UGM, ya. Tanyakan, itu download bukti saya 37. Konfirmasi ke Krishnamurti. Ya, kalau Anda sudah menemukan kebenaran yang sesungguhnya, seharusnya Anda minta maaf sebagai dosen. Ya, meskipun saya pesimis Anda punya integritas untuk minta maaf, ya. Ya, melakukan hoax saja Anda di TV juga nggak ada minta maaf ke publik. Ya, Anda katakan Jessica sudah datang 3 hari sebelumnya, tertangkap di CCTV, dan itu hoax, itu bohong Anda. Itu pun Anda tidak punya integritas, ya, untuk meminta maaf kepada publik, pada keluarga Jessica dan lainnya. Itu hoax Anda, ya. Sebagai dosen harusnya Anda berani meminta maaf, ya. Ya. Dasar argumen dari ini, ya, nanti video kita putarkan, dasar argumen Edward Omar Syarif Hiares ini selalu menyebut-nyebut dengan Imade Agus Gelgel. Percobaan-percobaannya sangat, dia merasa yakin karena percobaannya Imade Agus Gelgel. Padahal yang dasar dari penelitian Imade Agus Gelgel adalah BAP rekayasa berdasarkan video CCTV rekayasa Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Siapa yang nyuruh? Ya, pemerintah, jelas Krishnamurti. Semua ini, ya, aliran BAP dan video CCTV ini atas pengetahuan dia, ya, lewat kantornya dia, Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, menyebar ke jaksa, ke psikolog, kriminolog, ya, toksikolog, Made Agus Gelgel, Nur Samran Subandi, bahkan ke dia sendiri, Edward Omar Syarif, dan sampailah ke hakim, ya. Nah, inilah kita baca, ya, saya kopas langsung dari naskah keputusannya ini, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Imade Agus Gelgel Wirasuta. 1.
bahwa salah satu bahan kajian ahli adalah berita acara pemeriksaan ahli forensik CCTV, Saudara Muhammad Noah Lazar MSC, ahli digital forensik tertanggal 28 bulan 1 2016 dalam perkara meninggalnya bla 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 ya. Itulah salah satu bahan kajian ya, penelitiannya dia didasarkan BAP rekayasa yang diciptakan dari yang berasal dari video CCTV rekayasa. Yang kedua, ahli forensik CCTV bahan kajian 4 dan BAP saksi Bun Juita alias Hani bahan kajian 7 dan 8 dapat menggambarkan bahwa saat setelah korban meminum kopi bersianida, korban telah merasakan efek iritasi. Ya, kita sudah buktikan sebelumnya. Hani Juitabun pun setelah melihat video CCTV rekayasa, dia mengatakan dia menjadi ingat bahwa sedotan sudah ada di dalam gelas ketika Mirna Salihin mengaduknya. Bayangkan, BAP rekayasa Muhammad Noah Lazar menjadi pengingatnya Hani Juitabun. Dan BAP Hani Juitabun jadi bahan kajiannya Imade Agus Gelgel. Apa nggak semakin berantakan? Ya. 3. Bahan penambahan NaCN setelah runner menyajikan kopi berdasarkan BAP ahli digital forensik lagi. Hasil pemeriksaan CCTV bahan kajian 4 menjelaskan terdapat senggang waktu yang cukup antara penyajian ais Vietnam kopi di meja 54 oleh runner dengan kedatangan korban Mirna Salihin ke meja 54 hingga korban meminum kopi. Dalam selang waktu ini dimungkinkan pemesan memasukkan serbuk NaCN atau larutan pekat NaCN ke dalam ais Vietnam kopi yang diminum Mirna. Bayangkanlah, hasil rekayasa itu jadi bahan kajiannya Imade Agus Gelgel ya. Kalau benar Mirna Salihin Jessica Wongso yang memasukkan apa? Apa itu sianida? Kenapa harus capek Imade Agus Gelgel? Ya, dikabur-kaburkan. CCTV 7 yang pergerakan yang tangan itu 162950 menyejajarkan paperback dituduhkan 162840 ya, menggeser centerpiece 162820 wib. Kenapa itu harus dikaburkan? Dan 17 kamera 7 juga 173033 Mirna Salin katanya langsung mengadu sedotan. Itu semua sudah sumber rekayasa Krishnamurti. Inilah harusnya jika Imade Agus Gelgel ini ya bisa Anda kasihkan ke mahasiswa teknik di sana, teknik elektro atau teknik informatika, ya, paham image processing. Download bukti saya 37, berikan kepada mereka. Benar tidak itu sudah mengalami downsizing atau downscaling, merusak alat bukti digital, merusak resolusi spasial maupun temporal. Dan jika Anda sudah mendapatkan jawaban dan Anda tidak terlibat dalam sekongkolan ini, rekayasa dengan Krishnamurti, harusnya Anda sebagai dosen meminta maaf, mengaku salah, ya. Karena apa? Hubungan antara percobaanmu ini dengan Jessica dan Cyanida itu adalah CCTV, ya. Walaupun percobaanmu benar, tapi CCTV-nya direkayasa, itu tidak ada hubungannya percobaanmu itu dengan Jessica, ya. Hubungan, saya tegaskan lagi ya, hubungan antara percobaannya toksikolog ini ya, Imade Agus Gelgel, dengan Jessica Wongso, itu adalah CCTV. Kalau CCTV-nya direkayasa, walaupun percobaanmu itu benar, maka itu tidak ada hubungannya dengan Jessica. Ya. Lalu argumen berikutnya adalah, jika benar ada ada cyanida di gelas kopi, ya, lalu siapa yang memasukkan? Ya. Kalau Jessica, argumen saya, nggak mungkin itu direkayasa. Made Agus Gelgel, ya, Wirasuta. Itu nggak mungkin. Ya, 1920, 180 itu pergerakan tangan Jessica. Kalau dituduhkan menaruh sesuatu, ya, dengan 25 frame per detik itu, pergerakannya itu smooth, halus, ya. Dan tampak dengan zoom 3-4 kali, 3 atau 4 kali, 12 meter. Ya, berarti bukan Jessica yang melakukannya. Makanya Krishnamurti merekayasa. Ya. Makanya saya tuduhkan, ya,
Kalau bukan hantu berarti Krishnamurti, atau sebaliknya, kalau bukan Krishnamurti dia membantah berarti hantu. Nggak mungkin Jessica. Itu aja lah. Imadi Agus Gel-Gel. Apa saya pesan saya pada Anda, minta maaf kalau Anda tidak bersekongkol dengan Krishnamurti dalam rekayasa ini ya. Minta maaf lah karena Anda sudah menggunakan apa namanya BAP dari rekayasa. Ya itu aja pesan saya. Ya, Anda dosen harusnya lebih apa namanya sensitif terhadap integritas kebenaran ilmiah ya. Ya, kebenaran ilmiah apa yang Anda hasilkan dari BAP rekayasa kan? Rujukan Anda ini. Kan nggak ada kebenaran itu dari bahan rekayasa. Imade Agus Gel-Gel ya. Oke, selanjutnya pemirsa, kita akan tonton ini ya betapa meyakinkan kali ya Edi Hiares ini, Edward Hiares ini ya. Betapa dia menggiring publik ya. Saya tidak tahu dia bersekongkol, berkomplot dengan Krishnamurti atau memang dia abai, tidak berpengetahuan sama sekali ya tentang image, video processing ya, ketajaman video CCTV itu mungkin dia abai bisa jadi ya. Selama hidupnya mungkin dia tidak pernah melihat kualitas high definition ya, 1920 1080 untuk CCTV, mungkin saja ya seumur hidupnya dia tidak pernah melihat kualitas 1080p. Bisa jadi dia tidak pernah menonton YouTube ya yang kualitas 1080p, mungkin dia kehabisan kuota ya sehingga dia cuma pasang 48 480p ya yang agak kabur, mungkin itu ya dugaan saya secara inilah, secara optimis dia tidak terlibat ya meskipun eh, sangat tidak masuk akal ya. Seumur hidup setua ini ya tidak pernah melihat kualitas video CCTV 1080p 1920 1080, dan dia sangat percaya dengan Krishnamurti. Video yang sudah kabur-kabur yang dia akui dia tonton 9 video di Polda Metro Jaya, pimpinannya Krishnamurti ini, dia yakin dengan video seperti itu ya. Mungkin dia tidak pernah nonton YouTube dengan kualitas 1080p ya. Kalau benar demikian ya, sayang sekali kau bergelar profesor tapi gampang kali ditipu-tipu ya. Oke, pemirsa, kita tonton lagi penggiringan dari siapa ini, Edi Hiaris ya, di televisi, betapa dia berapi-api, menggebu-gebu, meyakinkan publik ya, menyalahkan orang lain ya, menyalahkan orang lain yang berseberangan ya. Dia selalu mengutip ahli-ahli dari polisi ya, percaya sekali padahal banyak ahli-ahli dari pihak pengacara yang bertentangan head to head, baik dari forensik medis ya, forensik digital maupun toksikolog, tapi dia tutup mata, yang percaya ya hanya dari polisi ya. Nggak tahu hubungannya dengan Krishnamurti ini, mungkin mereka sudah sering bekerja sama, saya tidak tahu ya. Kayaknya kedekatan emosi mereka ya, saya tidak tahu itu ya. Jadi yang dia anggap benar ya tentu yang dari Krishnamurti ya. Ini. Justru proses persidangan yang berlama-lama dan mengundang kontroversi ini, dan ujungnya cuma kita harus menerima sebuah keyakinan hakim, itu justru memperlihatkan kontroversi bahwa kasus ini sebenarnya tidak terang benderang. Prof Edi, hukum. Oke. Prof Edi ditanggapi dulu. Prof Edi, kasus ini tidak terang benderang dan kesannya Bang Johnson meragukan keyakinan hakim. Saya kira itu dari perspektif Mas Johnson ya. Tetapi saya sebagai orang yang mengajarkan mata kuliah itu, saya kira bagi saya pribadi kasus itu sangat terang benderang. Karena sekali lagi saya tidak hanya melihat 9 CCTV itu, tapi saya memeriksa berbagai keterangan saksi, kemudian ditambah dengan keterangan ahli. Itu mengapa sampai BAP saya sampai lebih dari 200 halaman. Di sini dia mengaku memeriksa 9 video CCTV ya. Nggak ada yang janggal mungkin di matanya melihat video CCTV yang kabur-kabur itu. Inilah kalau ahli hukum tapi sok panggar jago, dia dalam bahasa Batak itu panggar jago ya, sok hebat ya. Ya, sok hebat dia memeriksa CCTV dan BAP dari Muhammad Anwar Azhar ya. Anda kan ahli hukum ya, sangat gampang lah ditipu-tipu oleh ya, oleh para orang-orang ini yang sudah biasa memanipulasi secara digital ya, digital evidence. Jadi inilah menandakan kebodohan Anda sendiri ya, kalau Anda tidak
apa namanya, berkomplot dengan Muhammad Noor Al-Azhar dan Krisnamurti ini bertiga ini ya salah sendiri kan. Anda terlalu percaya diri memeriksa BAP, video ya, padahal itu bukan keahlian Anda gitu ya. Kalian Anda kan dihukum pasal-pasal segala macam maknanya, bukan di video CCTV ya, file video yang sudah digital itu ya, dengan BAP apa kompetensi Anda? Tidak ada kompetensi Anda, tahulah sendiri. Tahu dirilah dengan domain di mana Anda mampu ya, bukan berarti Anda ini ya profesor tahu langsung tahu semua ya. Anda buta sama sekali ya, seperti anak SD diajari kalau bidang image video ini ya. Karena ini sangat kompleks dan Anda pasti tidak paham. Sama seperti saya tidak paham kompleksitas hukum. Jadi ya saya menahan diri untuk tidak keluar dari domain keahlian saya. Tetapi di sini kenapa saya komentari ya? Karena Anda sendiri yang keluar dari domain Anda, ya, merasa pakar di semua hal, ya inilah menunjukkan kebodohan Anda sendiri depan publik. Ya. Di situ pun saya katakan tadi bahwa di situ pun saya katakan tadi bahwa ya ini scientific evidence karena ada eksperimen yang dilakukan untuk mencari tahu kapan kira-kira itu dicampurkan ke dalam ice kopi Vietnam waktunya. Dan ketika Dr. Imade Galgel melakukan eksperimen itu di dalam kurun waktu dari jam 16 sekian sampai 16 sekian, tidak ada satu orang pun yang menguasai minuman itu. Tidak kecuali ada Jessica. satu orang pun yang menguasai kopi tersebut kecuali Jessica. Dasarnya adalah percobaan Imade Agus Gelgel ya. Makanya tadi saya ulangi ya, hubungan ya, yang menghubungkan percobaan Imade Agus Gelgel ke Jessica dan kopi sianida itu adalah CCTV gitu ya. Walaupun benar percobaannya Imade Agus Gelgel ya, tetapi siapa yang melakukan itu, yang melakukan memasukkan sianida itu ke gelas kopi itu ada di CCTV dan itu direkayasa gitu ya. Jadi tidak serta-merta ada hubungan ya, tidak ada hubungannya kalau CCTV ini direkayasa gitu loh ya. Kalau ada hubungannya eksperimen, hasil eksperimen dari Imade Agus Gelgel dengan Jessica, yaitu lewat CCTV. CCTV itu harusnya tidak direkayasa. As it is 1920, 1080, ya, Edward Umar Sarif, Umar Sarif Hiares, ya. Makanya jadi Anda jangan jump into conclusion, ya, melompat ke konklusi, kesimpulan, ya. Karena Imade Agus Gelgel adalah ahli percobaan. Nah, yang didasarkan oleh BAP rekayasa dan video CCTV rekayasa. Yang menghubungkan hasilnya Imade Agus Gelgel adalah CCTV yang menghubungkan ke Jessica. Ya. Nah, CCTV ini sudah direkayasa oleh Krisnamurti dan Muhammad Noor Al-Azhar. Makanya saya bilang lagi ya, kalau benar ada cyanida di gelas kopi itu, kalau bukan hantu ya Krisnamurti yang menaruhnya atau penyidik yang disuruh dia gitu loh ya. Karena kalau Jessica itu ya nggak perlulah Muhammad Noor aja sampai keringat dingin dia di persidangan ya kan, mempresentasikan ya, kelihatan keringat dingin. Ketika saya maju juga dia kelihatan emosional, takut rekayasanya itu ketahuan ya, tidak mau menyerahkan flash disk hasil analisanya. Itu saintifik apa itu? Saintifik ya, siap untuk diuji oleh pihak lain. 1, 2, 1000 siap. Itu. Tapi kalau ditutupi, nah itu sudah indikasi kuat itu saat itu rekayasa. Kalau kalau saya saat itu ya siap untuk di flash disk saya serahkan ke hakim dan saya serahkan hasil analisa saya ke hakim. Itulah siap diuji. Tetapi apa? Muhammad Noor Al-Azhar tidak berani memberikan hasil analisanya, video hasil analisanya. Jika itu dikasih, wah, saat itu juga sudah terbongkar itu. Ya.
Jurnalis juga mencoba merangkai lagi ingatan, karena kami juga diterjunkan di TKP di Grand Indonesia. Tapi kala itu Prof, yang kami ingat, Jessica menolak untuk olah TKP, Prof. Karena menganggap olah TKP yang sudah diatur oleh pihak kepolisian. Itu yang kami ingat waktu itu. Keraguan-keraguan semacam itu. Itu adalah hak dia sebagai tersangka untuk menolak. Bahkan untuk rekonstruksi itu kalau dia tidak mau tidak menjadi soal. Kalau gitu atau saya bisa bertanya nggak ke Prof? Kalau begitu Prof, yang terang benderang Jelas Jessica menolak karena dia merasa tidak menyusun paper bag, tidak memasukkan sesuatu. Ya. Masa Jessica harus dikonfrontasi atau disesuaikan dengan dikonformasi dengan ini video CCTV rekayasa ya. Ya, dia smart ya. Dia merasa tidak melakukan sesuatu, tidak sesuai dengan video CCTV rekayasa Muhammad Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dengan perintah Krisnamurti, ya dia tidak mau, ya dia smart. Gitu loh. Gitu, Edward Syarif, logikanya. Ya. Hati-hati kau keluar domain dari keahlian, ya nanti ditertawakan publik lagi. bahwa sianida itu berasal dari Jessica, bukti apa yang terang benderang yang sudah terungkap di persidangan? Di dalam jenis pembuktian ada yang dikenal dengan istilah circumstantial evidence yang kita sebut dengan istilah cutting both ways. Jadi ibarat pasal kita pasang lalu kemudian terlihatlah gambaran itu bahwa pada waktu sianida itu dimasukkan, waktu siapa yang menguasai, kemudian ada eksperimen yang dilakukan. Kemudian jangan lupa bahwa di dalam mendeteksi kebohongan Imade Agus Gel-Gel ada waktu ya pergerakannya Jessica itu sudah direkayasa oleh Muhammad Al-Azhar ya 16/29/50 memasukkan Jessica, katanya memasukkan sesuatu, mengambil sesuatu dari tas, menjajakan paper bag 16/28/40 dan pergerakan lain menoleh-noleh. Kalau itu ada as it is, nggak mungkin Krisnamurti harus membackup menghadiri ininya kan ya, si penipu Christopher Harimanrianto di persidangan. Nggak mungkin itu dia capek-capek, ya pasti menang. Karena apa? Kita tidak ini kok, kita tidak rekayasa kok, ngapain harus saya kawal si penipu ini kan? Kalau dia benar tidak menipu Christopher ya nggak usah dikawal, padahal dia udah Wakapolda Lampung, tapi justru dikawal ya sehingga adalah dukungan moral agar rekayasa ini tidak terbongkar ya. Ya, inilah kualitas Edward Hyares ya. Langsung jump into conclusion ya. Ada percobaannya siapa? Imade Agus Gel-Gel, ada sianida, waktunya sudah itu sesuai, nah 16:30 sampai 16:45 ya. Tetapi CCTV-nya kenapa kok nggak tahu? Nggak bisa membedakan kabur-kabur kayak gitu. Itu kan gampang diedit timestamp itu. Itu loh. Menganimasi tangan dan lainnya aja gampang. Apalagi timestamp. Banyak software gratis untuk mengotak-atik timestamp. Makanya jangan terlalu hebat kali kau di luar domainmu itu nol. Ya, sama seperti saya nol di domain lain yang di luar bidang saya. Akhirnya kan inilah tahun sekali kau nggak tahu apa-apa ya, mempertontonkan kebodohanmu di depan publik. Itu kan dia menggunakan dua metode. Ada yang disebut dengan istilah metode psikofisiologis, itu menggunakan lie detector, dan ada yang menggunakan paralinguistik. Kesaksian si Devi kalau saya tidak salah, manajer Oliver Cafe. Begitu Mirna tergeletak, dan ketika orang-orang itu datang, tahu apa pertanyaan Jessica? Kalian taruh apa di minumannya Mirna? Itu alam bawah sadar. Orang kan tidak berpikir demikian. Jadi berarti kan ada sesuatu. Itu yang di dalam metode paralinguistik dikenal dengan istilah reaksi negatif. Kemudian ketika bertemu dia mengatakan bahwa bukan saya pembunuh Mirna. Itu reaksi negatif. Saya selalu memberi contoh di depan kelas. Kalau kacamata saya ini, kemudian saya ketinggalan di kelas. Kemudian besok saya masuk, saya bilang begini, saya kemarin ketinggalan di kacamata saya ini mahal dan ketinggalan di dalam kelas. Tiba-tiba ada mahasiswa yang berteriak, bukan saya loh yang ngambil. Itu berarti dia yang ngambil. Itu namanya reaksi negatif dalam metode paralinguistik alam bawah sadar. Jadi saya mengatakan hal-hal begitu kalau kita mempelajari
hukum pembuktian secara holistik, bagi saya itu sangat terang benderang untuk menyatakan bahwa Jessica adalah pelaku. Bahaya ya, kalau metode kayak gitu ya, menurut saya itu junk science itu, atau pseudoscience. Kalau sains itu selalu harus bisa dibuktikan orang lain. Percobaan kita, ya, hasil dari kita itu harus diuji oleh orang lain. Saya ketika belajar di Jepang, ya, sensei saya selalu mengatakan, sains itu artinya bisa dieksperimen oleh orang lain, entah dimanapun dia, harus bisa diuji, dan hasilnya harus sama, itu sains. Kalau yang dibilang itu paralinguistik itu menurut saya junk science atau pseudoscience ya. Karena apa ya? Menurut orang lain bisa berbeda ya. Kalau dia simpulkan tadi, bukan saya gitu langsung. Nah itu menurut paralinguistik alam bawah sadar ya. Padahal tidak semua orang seperti itu ya. Bisa jadi memang dia ingin membersihkan dirinya bahwa dia tidak mengambil, dia tidak membunuh, dia tidak melakukannya, ya. Dan itu bisa jadi di negara lain itu tidak berlaku statement itu, bahkan di suku lain, ya, mungkin di suku tertentu, ya, karena kita banyak etnis, banyak kebudayaan, ya. Jadi kalau tidak hanya berlaku sempit di kalangan tertentu, maka dia bukan sains. Ya, itu hanya dugaan, narasi, dan menurut saya itu junk science ya. Ya, junk ya, kayak junk food. Lanjut. Saya bahwa di dalam kasus Jessica ini yang dipakai adalah cutting the waste. Circumstantial evidence yang dirangkai berupa pasal sehingga terlihat jelas. Tadi dikatakan oleh Ibu bahwa Circumstantial evidence yang berupa puzzle yang dirangkai untuk mengambil kesimpulan. Nah, sialnya puzzle-puzzle itu dikaburkan justru, Edward. Ya, puzzle-puzzle itu justru dikaburkan oleh Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, dan di apa namanya, dimanipulasi, dianimasi, dihancurkan informasi warna. Ya otomatis puzzle-puzzle yang sudah dimanipulasi ini akan menghasilkan hasil yang tidak akurat. Kalau Anda pernah belajar metodologi penelitian ya, kalau metodologi penelitian itu ya apa namanya, identifikasi masalah harus benar, masalah itu. Ya. Kalau masalahnya sudah direkayasa ya pasti metode analisanya, kesimpulannya ya pasti salah. Ya. Ya. Puzzle-puzzle yang Anda katakan di apa namanya, di apa tadi itu circumstantial evidence ya, puzzle-nya sudah dimanipulated, ditemper ya, ya hasilnya pasti salah, tidak akurat ya sama sekali. Itu sains itu. Datang, lihat-lihat, paperback, ditaruh. Mungkin bagi seorang psikolog tidak ada masalah, tapi itu sangat bisa dijelaskan oleh seorang kriminolog bahwa di dalam studi kejahatan, orang itu mau melakukan kejahatan ada istilahnya motret. Kalau orang di pinggir jalan, preman bilang dia gambar dulu. Jadi ketika dia datang, dia kemudian pergi berbelanja. Bahkan toko di mana dia berbelanja, itu sebetulnya barang-barang itu bisa ditaruh di dalam satu kantong goodie bag. Tapi Jessica sengaja meminta lebih dari satu goodie bag. Pertanyaannya buat apa? Karena mau diberikan ke beberapa Nah, ini ya, itu yang walaupun pertama. bukan CCTV tapi jump into conclusion ya. Buat apa? Ya suka-suka orang lah. Ya, penilaianmu kan berdasarkan latar belakangmu, etnismu, ya, budayamu. Ya, dia punya budaya sendiri. Ya, dia punya kebiasaan sendiri. Dia punya motif sendiri untuk 10 paperback pun nggak ada hubungannya dengan cyanida. Itulah Anda menilai dari kebiasaan ini yang saya tidak suka ya. Orang menilai dari sudut pandang etnisnya, dari sudut pandang sukunya, dari sudut pandang latar belakangnya. Ini yang tidak benar ya. Inilah saya bilang junk science itu. Ya, karena ketika ditanyakan kepada orang lain, ya 1000 orang ditanyakan, 1000 jawabannya berbeda. Ini bukan saintifik ini. Ya, ini apa ini, ilmu raba-raba gitu ya. Nebak-nebak. Oke, lanjut. Kedua tadi yang dikatakan oleh Prof. Kiki, ya, ada 4 orang. Possibility suspect itu hanya ada 4 orang. Sekali lagi, possibility suspect itu hanya ada 4 orang. Satu adalah Hani. Hani ini datang bersama Mirna.
Yang kedua adalah Rangga sebagai bartender. Yang ketiga adalah Yusuf sebagai pramusaji. Dan yang keempat itu adalah Jessica. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Imade Gelgel, Hani jelas tidak mungkin karena dia datang bersama Jessica, bersama Mirna. Percobaan kalau itu ditaruh cyanida pada saat air masih mendidih dituangkan dari termos dari teko, itu pasti baunya menyengat. Sementara gerak-gerik Yusuf sebagai pramusaji itu 100% terekam oleh CCTV. Maka pertanyaannya gampang saja, kalau bukan Jessica itu siapa? Hantu. Jadi itu sebetulnya yang membuat sangat terang dan jelas di situ. Dengan video CCTV yang sudah dikabulkan, terang dan jelas. Kalau bukan Jessica, siapa? Hantu. Bukan Krishnamurti yang melakukannya. Ya, Anda mengatakan ada 4 suspek. Kalau saya mengatakan 5. Gitu. Suspek kelima adalah Krishnamurti dan dialah yang melakukannya. Ya. Kenapa saya bilang kalau Jessica untuk apa semua direkayasa, Edward? Ya. Kenapa perlu direkayasa? Anda jawab secara ilmu Anda, secara hukum. Ya, barang bukti yang sudah dirusak, barang bukti yang sudah diturunkan resolusinya, ya, sudah ditempering. Jawab secara Anda ahli hukum. Layak tidak itu untuk menersangkakan orang, mendakwa orang, menuntut orang, memidana orang, ya? Yang sudah integritasnya sudah hancur-hancuran. 1,5 juta piksel dibuang, tinggal 550.000 piksel. Bayangkan, itu satu frame. Ya, apakah layak ya bukti digital seperti itu dipakai, bahkan memasukkan ke sel tikus oleh Krishnamurti itu? Ini temanmu ini, ya, jawab Anda secara ahli hukum, gitu loh. Makanya saya bilang download itu link di deskripsi video setiap video saya, tanyakan kepada Fakultas Teknik di UGM sana, ya, atau ahli yang Anda kenal, gitu loh. Setelah itu Anda mendapatkan kebenaran, minta maaf, gitu, cabut statementmu itu semua. Kalau bukan Jessica, hantu. Kalau saya jawab, kalau bukan hantu, ya Krishnamurti. Itu bukan pertanyaan lagi itu, bukan tanda tanya itu tanda seru. Kalau bukan hantu, Krishnamurti. Kalau Krishnamurti merasa dia tidak melakukannya, berarti hantu yang melakukannya. Karena kalau Jessica nggak mungkin mereka rekayasa itu, pasti tajam itu semua pergerakan Jessica itu yang dituduhkan itu. Ya. Kacau logika kamu, Bang. Makanya jangan terlalu percaya diri kau, ya. Maksud saya gini ya, kalau kau tidak berkomplot dengan Krishnamurti, jangan terlalu percaya diri kau sama orang yang memegang digital evidence. Ya, di dunia digital siapapun saya bilang, siapapun bisa menjadi apapun. Itulah. Kayaknya ya, keabaianmu dalam bidang ini jangan lagi dipertontonkan di publik. Malu kita, malu. Ya, tadi Kodro mengatakan bahwa seorang psikolog tidak bisa melihat itu. Saya bukan mengatakan bahwa itu tidak bisa dikatakan dipakai itu, tapi jangan langsung konklusi seperti itu. Jadi artinya, gini, lihat dulu. Jadi perilaku tertentu itu misalnya dia misalnya datang melihat-lihat tadi katanya Prof seperti ya, gambar, meriksa tadi itu. Ya. CCTV-nya mengatakan juga dia cuma orang biasa pun dia juga lihat kan. Ya. Maaf nih batuk nih saya. Seperti itu kan. Tetapi tidak langsung misalnya kalau memang dia misalnya dia mau ada sesuatu hal, dia bisa jauh-jauh sebelumnya, harusnya nggak saat itu dan dia pergi diantar orang tuanya kan. Seperti itu kan. Ini yang saya potong. Jessica itu datang ke Oliver Cafe bukan pada hari itu saja. Beberapa hari sebelumnya juga dia sudah datang. Itu terlihat jelas mengapa sampai melihat 9 CCTV-nya nggak ada. Ada 9 CCTV. Jadi dia datang bukan pada saat hari dia mau mengeksekusi Mirna, tidak. 3 hari sebelumnya itu pun dia sudah datang. Nah, itu yang kemudian pada hari yang berikutnya ketika mereka berjanji kan waktu itu sekitar jam 16.00. Ya. Tetapi kemudian Jessica datang jam 3, dia memesan tempat, dia sempat melihat dia keluar lalu membeli benda apa itu yang hanya bisa ditaruh di dalam satu goodie bag. Kalau orang praktis, orang yang berpikir normal, kenapa dia harus banyak tenteng-tenteng? Tapi ada yang mungkin yang lucu Prof. Inilah ya, hoax paling memalukan dari seorang profesor hukum UGM ya. Harusnya dia dengan menuduh seperti ini 3 hari setelah itu dia berapa hari sebelumnya Jessica sudah datang ke Cafe Olivier untuk memantau macam ya, tetapi di diskursus dia cuma koreksi aja, nggak minta maaf lagi orang ini ya. Inilah
Profesor UGM ya memberikan hoax, ya menuduh orang, ya, padahal itu hoax, ya berbohong besar, ya meskipun dia tidak ada minta maaf, cuma koreksi aja dia di diskursus ini. Inilah the biggest hoax from profesor, ya UGM pula, ya kalau mater saya pula Fakultas Teknik UGM, ya ini memalukan kali ini, ya padahal aduh benar-benar memalukan, ya cuma diralat, minta maaf pun tidak, ya inilah hoax terbesar dari Profesor Hukum UGM. Parah, parah. Udah gitu sudah pernah tersangka lagi, bakal ditersangkakan lagi oleh KPK. Aduh, benar-benar hancur nama alma mater ditaruh orang ini. Yang menjadi prioritas sehingga kasus ini bisa diusut sampai dengan vonis. Prof. Edi Haris. Silakan. Saya kira publik keliru mencermati pernyataan saya bahwa pembunuhan berencana itu pasti ada motif. Tetapi motif itu tidak perlu dibuktikan. Sekali lagi saya tekankan, motif itu tidak perlu Oke ya, dibuktikan. saya skip aja untuk yang inti-inti aja ya. Banyak kali junk science, dugaan-dugaan, narasi-narasi. Saya tidak terlalu suka yang dugaan-dugaan, ya. Kita harus confirm aja. Sains, artinya sains, saintifik adalah bisa direkonstruksi orang lain di benua manapun dan hasilnya harus sama. Kalau narasi itu bisa budaya A, budaya B, negara A, negara B, beda-beda, ya. Jadi I don't nggak mau put attention to that apa junk science. Oke. Namanya kopi itu. Itu ya ke dalam gelas. Itu percobaan dari Imade Galgel itu yang membuat yakin bahwa memang Jessica itu adalah pelaku. Lagi-lagi Imade Agus Gelgel disebut-sebut orang ini. Hubungan antara hasil percobaan Imade Agus Gelgel ke Jessica itu adalah CCTV. Nggak ada hubungan langsung antara hasil eksperimen Imade Agus Gelgel ke gelas kopi di Cafe Olivier. Itu nggak ada. Yang diuji coba adalah kopi yang sudah disita. Nah, pertanyaannya, apakah Jessica yang melakukannya? Yaitu lewat CCTV. Dan CCTV itu direkayasa oleh Krishnamurti. Gitu loh, Edward. Minta maaf lah kau. Malu kali aku lihat kau ini, bah. Kalau kita lihat possibility siapa yang akan menjadi tersangka kan orang-orang yang berada di sekitar situ. Pada waktu itu. Betul. Termasuk adalah barista. Oleh karena itu Dirtipidum Polda Metro Jaya waktu itu melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi kunci di ya, dia yang memasukkan apa itu kopi cyanida itu, ya kan. Kalau bukan kalau Jessica, ya kau akan tonton video CCTV yang tajam. Aduh, Profesor kok nggak bisa sih membedakan video kabur dengan video tajam 1080p dan sangat yakin sampai di TV, di podcast dengan sangat meyakinkan, ya, dibungkus dengan istilah-istilah hukum. Anak SD aja sekarang bisanya membedakan video CCTV atau video digital yang kabur yang 1080p dengan 480p 960h itu ada pattern-pattern seperti gergaji pixelated seperti itu. Masa kau profesor nggak sanggup membedakan itu? Makanya Anda terlihatlah seperti ini, ya. Jadi kayak apa aku lihat, jadi kayak lawak-lawak gitu, ya. Lanjut, ya. SOP, standar operasional prosedur, ketika seseorang memesan ice coffee Vietnam itu apa? Semuanya menjawab sama. Kira-kira siapa? Maka kalau kita lihat kan, kalau orang melihat ini kira-kira siapa? Ditanya kepada si barista itu, bagaimana Anda cara mencampur kopi? Oh, biasanya kopi saya tuangkan susu, saya tuangkan air panas. Apakah mungkin cyanida ditaruh diletakkan pada saat mencampur kopi? Itu tidak mungkin. Sebab ketika Imade Galgel melakukan eksperimen itu, ketika cyanida itu dimasukkan ke dalam air panas, maka seisi Oliver Cafe itu akan keluar. Karena bau itu sangat menyengat. Berarti tidak mungkin itu dilakukan oleh barista. Yang paling mungkin adalah ketika sudah ada ice coffee di situ, sudah bercampur dengan es, cyanida diletakkan, itu tidak akan menyengat.
Dan pada waktu itu siapa yang berada di Yang minuman? paling Nggak ada orang lain mungkin kecuali Jessica. memasukkan cyanida ke dalam gelas kopi adalah Krishnamurti dan tim. Itulah yang paling mungkin, ya. Tidak ada lagi yang paling tidak yang paling mungkin selain Krishnamurti dan timnya, ya, di Reskrimum Polda Metro Jaya, ya. Yang paling tidak mungkin memasukkan cyanida ke dalam kopi justru Jessica. Ya, kenapa? Ya karena mereka rekayasa. Berarti tidak ada Jessica melakukan seperti yang mereka tuduhkan itu. Edward, gitu logika berpikirnya. Gitu loh. Ya, kau menutup peluang sih video CCTV direkayasa. Makanya jawabanmu seperti ini. Kalau kau buka pikiran bahwa video dalam bentuk format digital apapun bisa direkayasa, apalagi yang kau lihat udah kabur-kabur seperti itu, jangan langsung kau percaya. Apalagi itu bukan domainmu, gitu loh. Jadi yang paling mungkin yang menaruh cyanida di dalam gelas kopi yang diuji oleh Imade Agus Gelgel adalah Krishnamurti, bukan Jessica. Kalau Jessica, wow, kita akan melihat video yang tegas, video yang tajam, yang pergerakannya smooth 25 frame per detik. Kita akan lihat ya pergerakan tangan Jessica di zoom 3 atau 4 kali, itu tangannya akan kita lihat 25 frame per detik, 25 gambar, pergerakan dia smooth, ya, memasukkan sesuatu, ya, mengambil sesuatu dari tas itu sekitar 1 detik lah anggap, ya, atau setengah detik, berarti kita akan dapatkan sekitar 12 frame yang tajam, pergerakan smooth. Pada saat paperback digeser menjadi sejajar, kita harusnya mendapatkan video yang tajam, ya, dengan pergerakan paperback yang bukan seperti cacing pita yang dihancurkan resolusinya oleh Muhammad Noah Lazar, ya, menjadi seperempatnya, ya. Dan bahkan setelah saya uji, ya, dengan objek tracking, paperbacknya bergerak, yang lain mematung. Bahkan Jessica sendiri tidak ada pergerakan sama sekali. Itulah gunanya untuk dikabur-kaburkan. Mereka bekerja pada domain yang kabur-kabur, sehingga pengeditan tinggal gampang, gitu loh. Pengeditan gampang, tinggal tunggu narasi. Nah, orang-orang semacam kau inilah yang kurang pengetahuan terhadap dunia digital tampering. Dipakailah kalian untuk membenarkan kalian, psikolog, toksikolog, dan ahli lainnya oleh Krishnamurti dan Muhammad Noah Lazar dan Christopher. Sudah paham kau sekarang, gitu loh. Makanya sekali lagi, hati-hati kau mengeluarkan statement, ya. Hati-hati kau mengeluarkan statement yang bukan domainmu, gitu loh. Ya, walaupun kau profesor, ya, di bidang hukumnya kau hebat, ya. Kalau di luar itu minggir dikit, ya, apalagi bablas dari domainmu itu, sudah orang awam kau, gitu loh. Itulah sama seperti saya, ya. Saya keluar dari domain saya, minggir dikit, keluar dikit, ya sudah awam saya, gitu loh. Tapi satu yang saya pegang, kalau saintifik, ya, benar-benar saintifik, maka dia harus bisa diuji, siap diuji oleh orang lain, direkonstruksi oleh orang lain, dan hasilnya harus sama. Itulah saintifik, ya, universal. Dimanapun peneliti itu merekonstruksinya, itu jawabannya, hasilnya harus sama, gitu. Kau harus bertanya, kenapa Muhammad Noah Lazar tidak mau memberikan flash disk hasil analisa dia? Takut, itu intinya, ya. Bukti tertulis sudah kita pegang. Coba bantah 37. Kalau ini diberikan kepada mahasiswaku, apa nggak malu kau? 37, bantahlah itu. Coba cari ahli yang bisa membantah, ya. Semoga lah, ya, harapan saya Anda tidak terlibat lah dalam komplotan ini. Sangat disayangkan kalau terlibat, ya. Artinya Anda udah tahu direkayasa ini, tetapi Anda melakukan gimmick-gimmick di publik, ya, seolah-olah Anda tidak tahu ini di video CCTV-nya ini sudah direkayasa. Ya, mudah-mudahan Anda tidak seperti itu. Gitu, mudah-mudahan Anda memang kenihilan atau keabsenan Anda tentang dunia digital tampering ini membuat Anda yakin, gitu aja, ya, keabaian. Makanya sekali lagi hati-hati, ya, untuk mengeluarkan statement di luar domain Anda,
gitu loh. Ya, domain Anda adalah pasal-pasal, hukum-hukum dan maknanya. Di luar itu ya awam gitu. Jangan berani mengkonfirmasi, ya, memverifikasi sesuatu yang bukan bidangmu. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami, Belige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.